Sulawesi Selatan, Kota Sulsel, digugat warga terkait demo rusuh berujung terbakarnya dua gedung DPRD di Kota Makassar. Dua gedung wakil rakyat itu, masing-masing DPRD Kota Makassar, Jalan Ape Petarani dan DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo. Gedung parlemen tingkat I dan II itu, ludes dilahap api dalam peristiwa demo berujung kerusuhan pada 29 hingga 30 Agustus 2025 lalu. Bahkan ada 3 korban meninggal dunia dalam peristiwa pembakaran gedung DPRD Kota Makassar. Ketiganya adalah staf Humas dan Protokol DPRD Kota Makassar, Muhakbar Basri, 26, staf fraksi PDIP DPRD Kota Makassar Sarinawati, 25, dan Kasih-Kesra Kecamatan Ujung Tanah Saiful Akbar, 41. Gugatan terhadap Polda Sulsel itu dimasukkan warga bernama Muhammad Sulhardianto Agus, 29, ke Pengadilan Negeri Makassar, Jalan Rakartini, Senin, 8 September 2025. Muhammad Sulhardianto Agus adalah warga Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Kuasa hukumnya, SH dari kantor pengacara para masyarakat. Jadi hari ini kami dari kuasa hukum penggugat secara resmi mendaftarkan gugatan kami di Pengadilan Negeri Makassar terkait melawan hukum melawan kepolisian negara Republik Indonesia yaitu Polda Sulawesi Selatan atau melalui resmi mendaftarkan gugatan kami di Pengadilan Negeri Makassar terkait perbuatan melawan hukum, melawan Kepolisian Negara Republik Indonesia CPI Polda Sulawesi Selatan terkait perbuatan melawan hukum persoalan penanganan aksi unjuk rasa yang mengakibatkan terbakarnya 2 kantor, satu kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan satu kantor DPRD Kota Makassar, yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Perspektif kami yang kami tuangkan dalam gugatan kami menjelaskan bahwa di sini ada ruang kepolisian tidak melakukan langkah pencegahan yang secara detail. Kenapa? Data intelijen ini kan harusnya tahu bahwa akan ada kejadian-kejadian seperti ini. Yang selanjutnya, pada saat kejadian kita tidak melihat polisi, tidak ada pengenangan, tidak ada. Sekarang polisi kemana? Apakah dalam muatan gugatan kami itu jelas apakah proses penanganan aksi unjuk rasa yang terjadi di tanggal 29 September kemarin itu, 29 Agustus kemarin itu, apakah sudah sesuai dengan peraturan Kapolri tentang penanganan aksi unjuk rasa? Nah itu dia. Maka dalam posita gugatan kami menguraikan, meminta kerugian material terhadap kejadian ini, menggugat Kapolda, kepolisian sebesar 800 miliar. Hitungan ini jelas, 800 miliar angkanya ini jelas dan kami akan buktikan di pengadilan. Kenapa? Karena BPBD Kota Makassar telah merilis kerugian hampir 500 miliar. Yang hari ini pemerintah provinsi sudah mengusulkan ke Kementerian PU untuk perbaikan, untuk membangun kembali DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu mengusulkan anggaran sebesar 223 miliar. Artinya sangat besar kerugian warga Kota Makassar. Nah itu dia. Sekarang pertanyaannya, kepolisian di mana waktu itu? Tidur atau seperti apa? Jangan tiba-tiba datang menjadi pahlawan bahwa sudah ada tersangka sekian puluh orang tersangka. Kita mendukung langkah kepolisian terkait jika adanya tindak pidana persoalan pembakaran. Tetapi sebab musabab kenapa bisa terjadi pembakaran ini mesti dipertanyakan. Kenapa? Karena ini kewenangan institusi kepolisian dalam hal ini menjaga keamanan dan ketertiban Kota Makassar. Gitu. Saya rasa tidak ada kepolisian yang menjadi target masa unjuk rasa. Kenapa? Seandainya kepolisian menjadi target, maka yang diserang waktu itu adalah Polrestabes atau Polda. Ini kan nyatanya bukan. Yang dikejar ini adalah sesuai tuntutan yang menjadi isu nasional, yaitu bubarkan DPR. Maka titik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.